Pernahkah kamu bertanya, bagaimana sebuah negara bisa membangun jembatan raksasa, pelabuhan modern, hingga jalan tol yang membentang berkilo-kilometer jauhnya? Semua itu bukanlah sekedar hasil keajaiban, tapi bagian dari pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh dua kekuatan utama, yaitu investasi dan tabungan. Pertumbuhan ekonomi sendiri merupakan proses peningkatan aktivitas ekonomi suatu negara yang diukur melalui kenaikan produk domestik bruto atau PDB dan pendapatan nasional bruto yang kita kenal sebagai PNB dari waktu ke waktu. Hal ini mencerminkan peningkatan produksi barang dan jasa sekaligus kemakmuran masyarakat secara keseluruhan. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan kapasitas suatu negara untuk memproduksi barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu. Tapi yang menjadi pertanyaannya, bagaimana kapasitas itu bisa meningkat? Jawabannya ada pada 3 pilar utama. Yang pertama, akumulasi modal, yang kedua, pertumbuhan angkatan kerja, dan yang ketiga, kemajuan teknologi. Namun, agar modal bisa bertambah, dibutuhkannya suatu investasi. Dari mana datangnya investasi? Jawabannya ada pada tabungan. Dalam model pertumbuhan ekonomi seperti Solo, sebagian dari output produk nasional digunakan untuk konsumsi dan sisanya ditabung. Berikut penjelasan secara grafis. Yang pertama, grafik output, konsumsi, dan investasi. FX sebagai fungsi produksi per pekerja yang menunjukkan bahwa total output yang dihasilkan dari modal per pekerja. SFX sebagai fungsi investasi per pekerja, yaitu sebagian dari output yang ditabung dan sebagian diinvestasikan kembali. S sebagai tingkat tabungan. Y1 sebagai output total per pekerja pada tingkat modal. C1 sebagai konsumsi per pekerja dan I1 sebagai investasi per pekerja. Artinya, output dapat dibagi menjadi 2, sebagian untuk konsumsi dan sebagian untuk diinvestasikan. Semakin besar tabungan, semakin besar pula porsi output untuk diinvestasikan, dan semakin kecil konsumsi masyarakatnya. Grafik penyusutan ini digambarkan sebagai garis lurus yang naik, menunjukkan bahwa semakin besar jumlah modal yang digunakan, semakin besar pula nilai penyusutannya. Artinya, semakin besar modal per pekerja, semakin besar pula jumlah modal yang menyusut tiap periode. Penyusutan ini harus diganti dengan investasi agar modal tidak berkurang. Yang ketiga, kurva menuju kondisi mapan. SFK sebagai investasi per pekerja ditunjukkan oleh garis melengkung, tingkat depresiasi penyusutan per pekerja ditunjukkan oleh garis lurus, K atau titik kondisi mapan di mana modal stabil, dan delta K yaitu perubahan modal per pekerja. Artinya, jika terjadi penambahan modal, maka ekonomi akan tumbuh. Dan jika modal berkurang, maka ekonomi juga menyusut. Di titik kondisi mapan, tidak ada pertambahan atau pengurangan modal, karena kondisi inilah yang disebut dengan kondisi mapan. Tapi tunggu, ada faktor lain loh yang mempengaruhi kondisi mapan, yaitu pertumbuhan penduduk. Saat jumlah penduduk meningkat, modal yang ada harus dibagi lebih banyak. Artinya, tanpa tambahan investasi, modal per pekerja bisa menurun. Untuk menjaga keseimbangan, investasi harus cukup untuk menggantikan modal yang hilang dan menyuplai kebutuhan penduduk baru. Nah, salah satu kunci penting dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang adalah kemajuan teknologi. Teknologi membuat pekerja lebih produktif. Meski modal per pekerja tetap, output tetap meningkat. Dengan teknologi, kita bisa tumbuh melampaui titik mapan lama, menuju titik mapan yang baru yang jauh lebih tinggi. Kesimpulan dari model Solo ini menunjukkan bahwa tanpa teknologi, pertumbuhan akan berhenti di titik mapan. Dengan inovasi dan produktivitas, pertumbuhan ekonomi bisa terus berlanjut untuk generasi selanjutnya. Jadi teman-teman, pertumbuhan ekonomi dalam model Solo bergantung pada investasi dan pertumbuhan penduduk. Keseimbangan antara keduanya sangatlah penting agar perekonomian bisa tumbuh secara berkelanjutan.